dan Belanda kaya karena kita. Indonesia diperebutkan penguasa, rakyat sengsara, penguasa sibuk berdrama, saling tikam sesama mereka, berebut kuasa, merampok negara. Negeriku dijajah tiada henti, nyoblos berulang kali, tak bosankah dikibuli. Pajak semakin tinggi, apapun dikorupsi, dari pupuk petani sampai dana haji. Oh my God! Wow! Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Ya, Bu. Silpianur, Hadir, Bu. Juleha, Hadir, Bu. Masito, Hadir, Bu. Husna, Hadir, Bu. Ii, Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Baik, sebelum memulai pelajarannya, apakah sudah ada yang tahu apa itu SDA? Saya, Bu. Apa itu SDA? Sumber daya alam, Bu. Bisa dijelaskan Iswin? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke. Baik, dan agak jelas, Ibu akan menjelaskan materi tentang masalah sumber daya alam. Baik, SDA adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya yaitu seperti air, tanah, hutan, hewan, dan minyak bumi. Sedangkan jenis-jenis sumber daya alam yaitu terbagi dua, sumber daya alam hayati atau biotik seperti tumbuhan, hewan, hutan. Sedangkan non-hayati atau abiotik yaitu air, tanah, batu bara, minyak bumi. Potensi sumber daya alam pertanian dan peternakan. Pertanian yaitu padi, jagung, kedelai. Sedangkan pada perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Potensi sumber daya alam kehutanan, pertambangan, dan kelautan. Kehutanan terdiri dari kayu, rotan, getah. Sedangkan pada pertambangan, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan emas. Pada kelautan yaitu ikan, rumput laut, garam, dan terumbu karang. Manfaat dari sumber daya alam terdiri dari 5. Di antaranya yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Yang kedua, menjadi sumber mata pencaharian. Yang ketiga, menambah pendapatan masyarakat. Dan yang keempat, menambah devisa dan pendapatan negara. Dan yang kelima, mendukung pembangunan nasional. Pelestarian sumber daya alam ada 5. Yang pertama, reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, tidak melakukan penebangan. 5. Menggunakan SDA secara bijaksana. Berikut contoh sumber daya alam hayati. Bisa dilihat ke depan anak-anak. Ada yang tahu dari depan apakah gambar apa tersebut? Apa Bu? Gambar apa yang di depan? Boleh dijelaskan? Ada yang tahu? Ada sawit, sawah, dan peternakan. Ya, betul. Berikutnya gambar dari sumber daya alam non hayati. Ini pertambangan ya. Berikutnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Berikutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bisa dilihat gambarnya? Bisa Bu. Baik, itulah materi dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, ada kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah SDA merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi kehidupan. Yang kedua, sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam hayati dan non-hayati. Yang ketiga, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Yang keempat, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijaksana dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita melakukan diskusi terlebih dahulu. Akan mencari apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Dan untuk kelompok yang kedua, mencari 3 contoh sumber daya alam hayati. Apakah sudah jelas? Sudah Bu. Ibu memberikan waktu 5 menit untuk mencari jawaban dari 2 pertanyaan tersebut. Ini, tengok ada ke depan. Utilization of natural resources. Let's look at them one by one. Well, first let's know what the definition of natural resources is. Natural resources are everything that comes from nature and can be used to meet human needs. These natural resources are divided into 2. Namely biological or biotic natural resources and non-biological or abiotic natural resources. Bio is living, abio is not living. Remember that. Rita explains further. Well, children, biological or biotic natural resources mean all natural resources in the form of living things, both from plants and animals. That is included in biological or biotic natural resources. Tolong diperhatikan videonya ya. Natural resources mean all natural resources Jangan main HP sih. that are utilized such as sunlight, Baik, Bu. water, wind, and so on. That's the difference, remember? Okay, now let's move on to the types of natural resources. What are they? Guido will explain them one by one. There are 2 types of natural resources. The first is non-renewable natural resources. And the second is renewable natural resources. Well, Biu Carrigo will explain the first one.
namely non-renewable natural resources. This means that these natural resources can be used up or become extinct if they are used continuously. Examples of non-renewable natural resources are mining products such as petroleum, precious stones such as diamonds, gold, silver, and so on. Because these natural resources are non-renewable, we must use them wisely. Okay, next, let's move on to renewable natural resources. This means that these natural resources cannot be used up or become extinct if they are used. For example, all types of plants, animals, sunlight, wind, soil, and also water. These natural resources can be reprocessed and can be used by humans continuously. So the difference between renewable and non-renewable natural resources lies in whether they can be used up or become extinct or not. If non-renewable natural resources can run out if we don't use them wisely, on the other hand, renewable ones will continue to exist as long as we can manage them properly. Is that so, children? Okay, now let's move on to the utilization of natural resources. Children, Mrs. Farida explained the utilization of natural resources in Baik, tentang materi sumber daya alam, untuk minggu depan tugasnya tolong dirangkum dari video tersebut. Kalau belum jelas videonya tonton di YouTube ya, anak-anak. Apa nama YouTube-nya, Bu? Cari aja lah pemanfaatan jenis-jenis sumber daya alam. Baik, Bu. Baik, sebelum kita akhiri, alhamdulillah pelajaran sumber daya alam hari ini sudah selesai. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, lanjut. Lanjut. Halo sahabat Top Score, yuk kita belajar tentang manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia hanya di Rumah Belajar Top Score. Mari simak ya teman-teman, apa itu sumber daya alam? Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa itu sumber daya alam? Sini aku bakal jelasin ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Ada sumber daya alam Indonesia yang meliputi air, tanah, hutan, udara, laut, dan tambang. Nah teman-teman, yuk disimak penjelasan berikut. Yang pertama ada sumber daya alam tanah. Tanah merupakan tempat melakukan berbagai aktivitas seperti bercocok tanam, membangun rumah, membangun jalan, dan lain-lain. Tanah terbentuk dari bahan input atau bahan asal, dapat berupa batuan atau sisa-sisa bahan organik. Yang kedua ada sumber daya alam air. Air merupakan unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan tempatnya, air dapat dibedakan menjadi 3 teman-teman. Air daratan, air lautan, dan air atmosfer. Yang ketiga ada sumber daya alam hutan. Hutan adalah tempat menyimpan air hujan sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Tempat hidup bagi flora dan fauna serta mencegah terjadinya erosi atau pengikisan. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk join di Rumah Belajar Top Score. Linknya di bawah sini ya teman-teman. Terima kasih. I just had to let you know you're